Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat meeting dengan Zoom melalui browser. Contohnya saya menggunakan Opera, bisa juga lewat Mozilla atau Google Chrome. Pada dasarnya sama ya. Kalau biasanya menggunakan aplikasi, ini saya coba menggunakan browser. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita bisa memasukkan alamatnya Zoom itu aja pada google.com. Kemudian kita pilih di sini ada yang paling atas adalah zoom.us. Kita klik kiri. Nah, kemudian untuk loginnya atau sign in-nya kita klik di sini menu sign in. Masukkan username dan password menggunakan email yang sudah terdaftar pada aplikasi Zoom-nya. Kalau belum mendaftar ya kita harus bikin baru. Nah, tapi kalau sudah mendaftar kita bisa langsung memasukkan email serta passwordnya. Saya akan masukkan terlebih dahulu, kemudian saya skip. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Zoom. Untuk melihat apakah Zoom ini masih basic yang free atau yang sudah license atau yang pro, itu kita bisa ngecek melalui klik kiri logo yang ada di pojok kanan atas. Nah, kalau tulisannya adalah license berarti Zoom ini pro ya, berbayar. Kalau tulisannya basic maka Zoom ini hanya bisa menjalankan meeting sebanyak, kalau nggak salah 40 menit saja, jadi nggak bisa lebih. Tapi kalau license bisa unlimited, tergantung dari durasi lama berlangganan. Nah, untuk mengecek lagi kita bisa masuk menu profile. Di dalam profile di sini kita bisa mengganti dari time zone, format time zone, kemudian date format ini DDMMYY, tanggal, bulan, tahun, contohnya ini ya 12 Februari 2022. Kemudian ada time format, kemudian di sini ada personal meeting, kemudian host key. Nah, host key di sini kita bisa masuk menggunakan host key pada sebuah meeting ketika kita sebagai member biasa. Jadi tinggal kita masukkan host key-nya, maka kita bisa menjadi sebuah admin atau host. Kemudian di bawahnya ada license. Nah, license di sini lisensinya apakah basic atau license. Kalau license berarti kan pro atau berbayar. Dan meeting ini bisa sampai 1000 peserta. Jadi peserta rapat 500 nggak masalah ya, masih bisa. Kemudian meetingnya ini bisa sampai 1000 peserta atau partisipan, seperti itu. Kemudian kita langsung saja bagaimana cara membuat link meeting baru. Masuk pada menu meetings yang ada di sebelah kiri ini sebagai admin. Kemudian kita pilih schedule all meeting, klik kiri. Nah, kemudian topiknya silahkan buat topik terlebih dahulu, misalnya rapat intern, misalnya seperti ini ya, bulanan, contoh ya, topik rapat intern bulanan. Apakah mau ditambah deskripsi? Kalau enggak bisa diabaikan. Kapan waktunya? Nah, kita bisa menjadwalkan apakah di hari Senin tanggal 14 atau Selasa dan lain sebagainya. Misalnya saya pilih Senin. Kemudian waktunya mulainya jam berapa? Misalnya saya pilih mulai jam 13. Ini cukup mudah ya. Kemudian durasi berapa jam, berapa menit. Misalnya durasinya adalah 2 jam, kemudian 30 menit. Time zone-nya kita pilih aja yang Jakarta, standar GMT +7. Kemudian di sini kita bisa menggunakan meeting ID yang sudah ada, yaitu personal meeting atau generate automatically. Nah,
Kalau ini berarti nanti meeting ID-nya bisa berubah-ubah. Nah, kita bisa pilih nyoba yang ini dulu. Kemudian nanti pada saat kita nge-share ke WA atau ke grup itu ID-nya bisa berubah. Tapi kalau ini maka ID-nya ini terus karena menggunakan personal. Kemudian di sini untuk security-nya, passcode-nya untuk rapat ini apa? Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan selera. Misalnya judulnya adalah rapat rutin. Nah, dipastikan bahwa password ini maksimal 10 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak boleh melebihi dari 10 karakter. Kemudian kita turun ke bawah. Apakah video host menyala? Jika ya, bisa di on. Kemudian video dari partisipan menyala. Jika ya, maka bisa di on. Audio sebaiknya pilih yang bot. Jadi bisa melalui telepon, bisa komputer audio. Jadi dua-duanya. Kemudian opsi di sini kita bisa munculkan. Kalau kita milih yang allow participants to join anytime, maka ketika saya centang ini, maka peserta bisa memasuki sebelum waktunya. Sebelum waktunya ini adalah sebelum jam 13 ini sudah bisa join. Nah, misalnya rapatnya jam 13, peserta baru bisa join jam 12.30, maka kita undurkan waktunya di sini, nggak apa-apa, berarti ini kita hilangkan. Kemudian mute participants open entry, jadi ketika partisipan masuk ke Zoom otomatis termute. Ini kadang sangat membantu sekali kalau kita nggak bikin versi mute ini, tiba-tiba waktu acara ada peserta yang telat masuk, kemudian mic-nya mengganggu. Nah, kita bisa mode partisipan ketika masuk langsung mode mute. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menu alternatif host. Jadi kita bisa menambahkan admin lain menggunakan email address atau username Zoom yang lain. Nah, ini bisa melalui ini, bisa juga melalui Zoom yang sudah nanti diaktifkan. Kemudian ini juga ada menu untuk merekam dari acaranya atau meeting. Kalau sudah, kita save. Nah, bagaimana cara menyebarkan atau mengirimkan kepada peserta melalui WA dan lain sebagainya? Sangat mudah sekali. Jadi cukup klik copy, ini klik kiri copy invitation, kemudian kita blok aja dari atas sampai sini. Nah, biasanya ketika saya membuat meeting dari atas sampai passcode ini rapat rutin misalnya, ini udah cukup. Jadi ketika saya buka WA, jadi tinggal saya share aja. Nah, ini contoh dari meeting yang kita bagikan melalui WA, WhatsApp, atau grup lainnya, seperti itu. Nah, kalau menggunakan link ini sebenarnya peserta sudah bisa masuk tanpa harus mengetik meeting ID. Tapi biar untuk mantapnya, sebaiknya tetap meeting ID dan passcode ini kita sertakan, seperti itu. Nah, seperti itu tutorialnya bagaimana cara membuat meeting. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.